teman-teman IKM dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya sedang berada di rumahnya Pak Hadi, tepatnya di tempat produksi serbat LBS. Jadi saya menemui juraganya langsung, dan inilah wawancara saya dengan Pak Hadi. Jadi dusun Longserang Barat Selatan ini terletak di bagian utara Kabupaten Lombok Barat. Nah, jadi kalau tepatnya itu namanya Dusun Longserang Barat Selatan, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Kalau kita berangkat dari Kota Mataram, kita mulai dari Simpang 4 Rumah Sakit Jiwa. Itu di Simpang 4 Rumah Sakit Jiwa itu kita mengarah ke lurus ke timur, ya, lurus ke timur menuju arah Pura Lingsar. Nah, nanti 1 kilo dari sana kita akan ketemu pertigaan Trep namanya. Sebelum itu udah wilayahnya Desa Bukbuk. Kita ketemu pertigaan Trep itu belok kiri menuju ke arah utara. Nanti kita akan melewati beberapa desa, yaitu Desa Sigerongan, Desa Duman. Nah, pas di Desa Duman itu di depan pondok pesantren Darun Najah kita belok kanan. Belok kanan di sana nanti sejauh 1 kilo, kurang lebih 1,5 kilo kita akan ketemu pertigaan. Pertigaan itu pas di pertigaan itu namanya Pondok Pesantren Asulami, itu belok kiri. Dari sana kita belok kiri, nanti kita ketemu Masjid Nurul Hidayah. Itu ada pertigaan di depan masjid, itu belok kanan. Kita belok kanan dari sana sekitar 500 meter, sekitar 100 meter dari sana kita ketemu kantor Desa Langko. Setelah itu sekitar 400 meter dari depan kantor Desa Langko ini kita turun, kita langsung ikuti jalan, ada turunan, ada jembatan, nanjak, ketemu pertigaan sekitar 400 meter dari kantor Desa Langko. Ketemu pertigaan depan Masjid Sayyidina Hamzah, itu belok kiri. 800 meter dari sana kita akan setelah belok kiri kita akan ketemu tempat pabrik serbat jahe LBS ini. Itu nanti di situ kalau kita memakai ini Google Map, jadi nanti di situ di teks saja serbat jahe LBS. Kalau kita teks serbat jahe LBS, ketika kita sampai di depan gang Haji Abdul Muthalib, gang Haji Talib, di situ tulisannya, nanti di operatornya akan bilang Anda sudah sampai di serbat jahe LBS, Anda berjalan kaki untuk sampai tujuan. Dia bilang begitu di situ. Nah, jadi masuk gang kita akan nyampe di tempat ini. Oke, itu lokasi dari LBS Mandiri. Kemudian Pak Hadi bisa menceritakan sedikit tentang bagaimana asal muasal serbat jahe ini, Pak. Jadi kalau asal muasalnya serbat jahe ini adalah, serbat jahe ini sebenarnya adalah minuman khas orang Lombok. Minuman khas Lombok serbat jahe ini. Jadi biasa dihidangkan ketika bahasa Lomboknya itu ketika orang turun ngaru itu. Ngaru itu adalah membajak sawah. Nah, jadi kalau di sawah kan biasanya udah hujan, lagi kena air, jadi makanya dingin, makanya orang senang minum ini. Dan banyak juga disuguhkan ketika ada hajatan, ada tahlilan, biasanya seperti itu. Nah, saya melihat produk ini sudah tidak ada lagi di Lombok ini, jarang sekali ada. Hingga saya mencoba, karena kebetulan saya menanam jahe, ada jahe merah, kita kaya akan rempah, ada serai, ada segala macam. Tapi sepertinya kita masih kurang membudidaya, kita tidak membudidayakan, malah kita hanya kita beli-beli ada, padahal kita bisa budidaya. Setelah kita budidaya, kita kadang-kadang hanya bawa ke pasar begitu saja. Nah, saya mulai berpikir dari itu hingga bagaimana supaya potensi lokal seperti gula aren, jahe merah, serai, dan segala macam ini bisa kita ada nilai tambah lah, Pak. Ada nilai, bisa menjadi nilai tambah, bisa kita
bisa menjadi sesuatu yang mahal gitu. Nah, itu sebabnya saya mulai untuk merintis membuat selebat jahe ini, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sampai sudah bisa memperkerjakan orang seperti itu. Baik Pak Hadi, saya ingin menanyakan tentang asal mula Pak Hadi berusaha ini bagaimana Pak? Jadi asal mula saya usaha selebat jahe ini adalah saya sebenarnya secara tidak sengaja ya, saya membudidayakan jahe merah dan jahe biasa saya coba budidaya. Tapi setelah dia banyak, jahe merah ini nggak ada yang beli gitu, nggak terlalu laris di pasaran. Hingga saya berpikir kira-kira apa yang saya mau saya apakan jahe yang segini banyak gitu kan. Nah, ternyata ada ide-ide dari istri saya kalau kita bikin minuman coba seperti itu. Awal mulanya saya coba pakai gula pasir, tapi di masyarakat tidak begitu diterima karena banyak yang istilahnya takut mengkonsumsi gula berlebih segala macam. Hingga saya berpikir kenapa nggak kita pakai potensi lokal, sedangkan di desa Langku, Dusun Longsoran Barat Selatan ini itu gula aren banyak sekali, melimpah di sini, sangat banyak gula aren yang ada di tempat kita ini. Hingga saya coba berpikir ke situ dan mempraktekkan, membuat supaya bisa untuk dijadikan bubuk. Kalau selebat jahe zaman dulu kan langsung cair gitu aja. Iya. Tapi enggak. Jadi kita nggak bisa instan. Hingga saya mencoba untuk biar jadi bubuk, biar bisa menjadi siap saji gitu, di mana saja kita bisa seduh. Nah, saya mencoba itu karena mulai dari sedikit ada kesulitan hingga memaksa kita untuk berpikir sebenarnya. Nah, jadi alhamdulillah saya coba perkenalkan ke dinas ya. Waktu itu dinas di Sprindak Lobak. Saya masih ingat sekali, pertama kali saya bawa produk ini adalah saya perkenalkan ke Sprindak Lobak tepatnya. Nah, jadi setelah saya bawa ke sana, saya mulai diperkenalkan, mulai diajak untuk pameran gitu. Di hati saya, waktu pertama kali saya pameran di kantor bupati itu masih pagi sekali sudah habis produk ini, dengan saya dapat uang sekitar 400.000. Itu di hati saya senang sekali, gembira sekali. Produk saya sudah segitu pagi sudah habis dan saya sudah punya uang 400.000 waktu itu. Nah, hingga mungkin karena rasa syukur saya waktu itu, Allah dan Tuhan Yang Maha Esa itu selalu memberikan kita rahmat dan ditambahkan terus rezekinya karena rasa syukur saya itu. Hingga saya mulai dikenal sama dinas, mulai diperkenalkan ke ini, mulai diikutkan pelatihan-pelatihan, dan di pertengahan tahun 2017 malah kita disamperi sama atau dikunjungi sama Putri Indonesia ya. Waktu itu Putri Pariwisata ya. Jadi sampai kita dikunjungi sama itu. Berjalannya waktu 2018 kita sudah mengikuti pameran keluar daerah. 2019 kita juga ada di Trade Indonesia Expo, kita ada di HPS di Kendari, kita di Surabaya. Itu banyak sekali yang kita ikuti pameran-pameran nasional maupun lokal. Itu yang membuat kita semakin banyak dikenal. Bahkan kita 2018 kita sudah mulai masuk di retail modern, yaitu Alfamart. Nah, jadi saya sudah mulai masuk di retail modern, beberapa retail modern. Jadi berjalannya waktu kami juga pernah ekspor kecil-kecilan. Kita sampai pernah kirim ke Malaysia sampai Singapura. Iya. Kita pernah kirim dari Malaysia ke Malaysia dan Singapura. Bahkan kita pernah kita kirim ke Hong Kong. Luar biasa. Sampai kita kirim ke sana. Dan sekarang ini kami diikutkan di
program JPS 9 untuk istilahnya menambah imunitas tubuh kita dalam pandemi COVID-19 ini. Baik Pak Hadi, saya mau menanyakan berapa sih modal yang pertama kali Pak Hadi gunakan, Pak? Jadi saya tidak mungkin lupa, modal pertama kali yang saya punya uang adalah Rp300.000. Jadi Rp300.000 ini kita karena kita punya jahe, jadi tidak saya hitung jahe berapa yang saya pakai, tapi saya punya uang Rp300.000 itu untuk membeli gula dan bahan-bahan yang lain. Jadi di situ saya menemukan satu kesulitan ya, ketika kemasan ini saya agak kesulitan karena saya pakai hand sealer. Jadi kalau kita pakai hand sealer ini dengan kapasitas produksi itu sudah mencapai 100 saset saja. Hand sealernya udah rusak. Ya. Jadi ketika udah rusak, kita tidak sadar, kadang-kadang dia bolong. Jadi pernah saya dikomplain sama salah satu konsumen, Pak ini gimana sih ngemasnya? Karena ini bolong, ada semut yang masuk. Leleh ya? Iya, ada semutnya yang masuk. Itu yang bikin kita gimana ya? Sangat prihatin waktu itu karena ketika peralatan kita rusak, jangankan mesin kita belum punya. Peralatan kita pernah suatu saat wajan kita bolong. Bingungnya setengah mati cari uang untuk beli wajan yang harganya 200.000. Nah itulah kisah sedihnya daripada kita proses di awal-awal kita proses serbat jahe ini. Baik Pak Hadi, itu kalau pertama kan modalnya 300.000, jadi tidak mungkin menggaji karyawan dan segala macam. Tentu ini bekerja sendiri kan. Tapi sekarang karyawannya berapa Pak Hadi? Ya kita kalau dulu memang yang jadi karyawan saya, yang jadi bosnya saya, yang jadi marketingnya saya, semua saya dan istri gitu. Jadi kami bekerja berdua dari pagi sampai jam 3 malam untuk menghadapi besok kita ada pameran umpama. Jadi dari pagi sampai jam 3 malam kita bekerja berdua untuk proses produksi serbat ini. Nah, besok paginya kita sudah harus bangun pagi dan untuk pameran lagi. Itu semata-mata memang untuk berjuang biar bagaimana serbat jahe ini bisa terus eksis ya? Iya, terus eksis. Nah, sekarang berapa jumlah karyawannya Pak Hadi? Jadi sekarang memang yang di dalam ini kita ada 6 orang. Iya. Tapi kalau saya rangkum semuanya itu ada 10 orang. Iya. Gitu. Jadi kita bekerja di dalam ini, ada tim kita ini ada 6 orang, yang di kebun di ini yang melihara jahe itu ada juga hingga mencapai 10 orang. Baik Pak Hadi, yang ingin saya tanyakan terakhir sekarang, tentu di dalam bekerja ini dan menjalankan usaha ada hambatan-hambatan, dan apa harapan Pak Hadi ke depan Pak? Jadi kita memang di serbat jahe ini kita memang ada beberapa kendala ya. Jadi kalau bahan baku sebenarnya kita melimpah banyak, itu dari segi gula aren maupun dari segi jahe, tapi ada sedikit kendala di bahan baku. Walaupun dia banyak bahan baku ini, tapi ada beberapa kelas. Jadi kelas yang kita pakai gula ini adalah kelas yang nomor 1. Nggak boleh koma-koma sudah, pokoknya nomor 1 ya. Jadi di situ harapan kami adalah bagaimana pemerintah terkait, bagaimana membina daripada petani-petani aren yang ada di Lombok Barat ini, supaya mengadakan mungkin penelitian ya, supaya kualitas aren ini lebih banyak. Jangan sampai nanti kami yang penelitian dulu. Itu sebenarnya itu tugas pemerintah ya. Mungkin dari segi apanya, karena kami tidak punya kesempatan dan tidak punya peralatan, tidak punya apa untuk meneliti.
bagaimana supaya mendapatkan kualitas daripada aren ini yang baik. Bagaimana caranya mungkin dari A sampai Z. Mungkin itu yang salah satunya adalah kendala kami. Yang berikutnya di tengah-tengah kita produksi ini ada beberapa hal kendala. Sekarang setelah menjadi besar, banyak kapasitas produksi harus kita tambah. Kita kendala lagi di peralatan. Karena apa? Karena kita ingin supaya peralatan itu lebih canggih lagi atau lebih ini, dan kita masih kurang punya mesin, hingga kita masih semi manual. Ini belum yang pakai modern gitu, belum memakai teknologi sepenuhnya, belum. Nah, itu yang salah satu menjadi kendala kami. Mungkin ada dari investor atau apa yang mau berinvestasi di sini, kita welcome dan kita silakan. Ada yang mau berinvestasi bisa langsung datang ke LBS Mandiri. Baik Pak Hadi, terima kasih atas keterangannya yang diberikan. Dan di tempat ini semua karyawan sedang sibuk